Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa di mana saja Anda berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, saya melanjutkan pertemuan yang pertama dalam kaitannya dengan hukum berpuasa, dan pada pertemuan kali ini akan membahas tentang fikih puasa. Sebetulnya kewajiban puasa atau hukum berpuasa itu adalah bagian dari fikih puasa. Tetapi sesungguhnya fikih puasa itu kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Nah, oleh karena itu bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mengikuti acara TV-mu ini, kita akan mencoba mengemukakan sekelumit tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa. Dalam konteks ini diantaranya adalah puasa, kewajiban puasa yang kita kerjakan itu pasti membuat dampak baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, oleh karena itu Nabi SAW dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian dan kalian pasti sehat. Nah, atas dasar hadis ini sebenarnya dengan berpuasa membuat dampak baik langsung atau tidak langsung ada kaitan dengan kesehatan. Kenapa itu? Oh, ternyata dengan berpuasa ini sebenarnya bagian dari pengaturan makan minum. Nah, kita kan soal makan minum ini cenderung tidak tertib, cenderung tidak teratur, sehingga pertama dalam prakteknya apa saja itu dimakan. Yang kedua tidak mempertimbangkan nilai-nilai atau gizi yang terkandung dari objek makanan yang kita makan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita cenderung juga tidak tertib waktu makan dan minum itu, sehingga sepanjang hari kadang-kadang tidak berhenti makan, tapi walaupun ada satu dua yang kadang-kadang lupa makan, mungkin karena saking sibuknya atau entah bagaimana. Nah, padahal makan itu ada aturannya. Nah, oleh karena itu baik langsung atau tidak langsung kewajiban puasa yang kita laksanakan, yang kita jalankan itu dan kita laksanakan itu membuat dampak kesehatan kepada kita, karena perut kita itu kalau dia ada masa waktu tertentu antara kita makan yang pertama, makan yang kedua, maka perut kita itu menjadi tertib. Nah, coba bayangkan kita habis sahur, kita mulai puasa nanti sampai menjelang waktu maghrib, kemudian maghrib tiba, lalu kita berbuka. Nah, maka ada masa lebih kurang, kalau kita di Indonesia ini 12 jam itu tidak makan tidak minum, kemudian kita baru makan, berbuka. Nah, dengan melaksanakan berbuka, maka kita boleh makan dan minum. Itu pun berbuka dianjurkan ada tata aturannya berbuka itu. Nah, sehingga minumlah sebutuhnya, ada unsur manisnya, dan akan sangat dianjurkan berbuka dengan unsur-unsur manis, diantaranya yaitu 3 biji buah, 3 biji kurma untuk dikonsumsi. Nah, jadi ini ada dampak untuk kesehatan kita. Jadi dari beberapa penelitian, orang berpuasa itu cenderung kesehatannya positif, meningkat, terutama orang yang terkena penyakit DM akut. Nah, DM akut itu kalau kita makan dan minum teratur, dia cenderung netral atau stabil. So, kalau tidak, itu labil. Nah, kemudian terakhir yang tidak kalah pentingnya, dengan berpuasa itu akan membawa keberkahan yang luar biasa. Berkah itu artinya terkait dengan hubungan kita
secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa orang akan mendapat pahala yang tiada taranya. Di samping dosanya diampuni, ya, kemudian dia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali suci ibarat dia ketika saat dilahirkan oleh ibunya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan kesadaran iman yang tinggi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia suci kembali. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan jasmani rohani kepada kita sehingga kita dapat menjalani puasa dan mengakhiri puasa dengan cara yang baik. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.